Oke guys, dimanapun kalian yang kebetulan nonton video ini, jadi video ini aku mau cerita, sebenarnya mau ngobrol ke diriku sendiri tentang apa yang aku rasakan beberapa waktu lalu, karena aku habis membaca ulang buku, salah satu buku yang aku baca di tahun 2021. Ini judulnya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, buku dari Baek Sehi, ini dari Korea Selatan. Nah, jadi buku ini ngomong tentang hidup tanpa frasa nomina. Jadi poinnya adalah frasa nomina. Kalau kalian cari arti kata frasa nomina, sebenarnya itu lebih mengacu kepada gabungan kata gitu ya, di bahasa Indonesia. Gabungan kata yang unsur utamanya adalah nomina atau kata benda. Jadi frasa nomina ini menjelaskan tentang menjelaskan atau memberikan sifat sesuatu atau benda gitu. Misalnya gunung tinggi, gunung yang tinggi gitu kan. Eh, kursi rusak, kursi yang rusak gitu. Intinya adalah pada kata benda. Nah, tapi frasa nomina ini kan sedikit banyak merepresentasikan sesuatu yang dibahas di dalam topik itu. Kalau di sini kutipan yang aku suka itu adalah frasa nomina tidak mungkin memberikan penjelasan tentang seseorang secara utuh. Jadi meskipun frasa nomina ini mungkin bisa mewakili sebagian dari sebuah benda, tapi frasa nomina tidak mungkin memberikan penjelasan tentang seseorang secara utuh. Nah, kenapa di sini disebutkan tentang menjelaskan seseorang secara utuh gitu ya? Karena seringkali nih kita itu kalau dalam bahasa apa ya, sosiologi mungkin kita melabeling seseorang itu berdasarkan frasa nomina tertentu. Misalnya anak pintar itu. Nominanya kan ada pada kata anak. Nah, pintar ini kan memberikan sifat kepada anak itu. Seringkali nomina-nomina ini, frasa nomina ini memberikan apa ya, ekspektasi gitu kepada uh, si nomina ini. Misalnya anak yang pintar. Jadi ketika anak ini nggak pintar, justru ekspektasi ini kadang-kadang maksudnya bukan nggak pintar ya, pada suatu waktu mungkin dia nggak dapat nilai yang bagus, si frasa nomina ini akan membebani si anak ini, entah dia jadi depresi, frustasi atau sebagainya. Seringkali frasa nomina ini memberatkan hidup kita gitu. Makanya di dalam buku ini si Beksehi ini ngomong tentang hidup tanpa frasa nomina. Nah, di sini yang dia ceritain itu suatu saat yaitu diajak apa ya, meeting gitu. Ketemu sama kliennya yang kebetulan adalah penulis buku. Nah, di dalam meeting ini si Beksehi ini diminta untuk memberikan ide. Tapi atasannya ngomong memberikan ide-ide muda. Padahal kan ngomong ide aja udah cukup ya. Nah, si Beksehi ini merasa terbebani dengan kata-kata ide muda, karena muda ini kan sifat ya. Jadi seolah-olah si atasan ini tuh memberikan ekspektasi, karena si Beksehi yang menulis buku ini nih masih muda, itu akan memberikan ide-ide baru yang menurut si atasan ini ide muda gitu. Padahal kan ide atau inspirasi itu kan tidak melekat pada usia seseorang gitu kan. Referensinya nggak ke sana. Nah, tapi karena di sini si penulisnya eh, disuruh memberikan ide muda, itu merasa itu menjadi beban gitu. Padahal sebenarnya nggak masalah dia dimintain ide, karena itu kan istilahnya dalam pekerjaan. Nah, si Beksehi ini merasa di dalam hidup kita ini, di depan kita selalu ada frasa nomina. Nah, yang tadi aku bilang kadang-kadang menjadi ekspektasi, menjadi beban gitu. Misalnya kayak kita tahu ada seseorang lulusan dari fakultas hukum misalnya, jurusan hukum. Kita kan berekspektasi kan kalau si anak ini pandai tentang hukum, si anak ini tertib terhadap apa ya, tidak akan melanggar aturan. Nah, suatu saat ketika kita melihat anak ini melanggar peraturan atau nggak mengerti tentang pasal sesuatu yang diatur di dalam undang-undang misalnya, itu kita bakal meremehkan anak ini. Karena apa? Karena ada frasa nomina di situ. Dia adalah seorang anak hukum gitu. Atau misalnya ada orang lulusan bahasa Inggris misalnya. Berarti kita bakal mikir si anak ini atau orang ini tuh apa namanya, bisa ngomong bahasa Inggris dengan apa ya, dengan fluence gitu.
Terus misalnya ada lagi anak jurusan seni tari otomatis bisa nari, anak jurusan seni rupa dia berarti bisa bisa apa ya, bisa gambar lah, bisa membuat apapun yang berkaitan dengan seni rupa gitu. Itu kan sebenarnya mindset-mindset yang terbentuk dari, frasonomina tadi, karena kita melabeling seseorang berdasarkan, eee, apa ya, referensi kita terhadap apa yang kita ketahui tentang dia. Padahal, orang-orang itu sebenarnya juga kepengen hidup tanpa ada ekspektasi dari orang lain. Makanya di dalam buku ini si Beksehi ini sampai menyembunyikan latar belakangnya. Dia nggak mau tahu tentang pendidikan rekan kerjanya gitu, misalnya riwayat pekerjaannya, bahkan yang bisa dibilang ekstrim gitu ya di dunia digital kayak gini. Si Beksehi ini menghapus latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaannya di dalam Facebook. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang-orang itu nggak bisa mencari latar belakangnya dia, siapa Beksehi ini, eh, riwayat pekerjaannya apa. Karena sedikit banyak pasti informasi-informasi dari sosial media ini akan menjadi referensi bagi orang lain untuk menilai dia. Makanya lebih baik dia menghilangkan, apa ya, si frasanomina ini di dalam hidupnya Beksehi gitu loh. Terus yang menurutku menarik juga apa ya, si Beksehi ini tuh merasa dengan adanya uh, frasonomina ini, kadang-kadang kan orang merasa bangga ketika dilabeli dengan kata-kata tertentu. Itu memang memberikan superioritas, rasa bangga kepada orang yang disebut ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat dari perspektif atau POV yang lain, itu tuh juga memberikan rasa inferioritas. Karena ketika kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang atas frasa nomina tadi, itu kita bakal ngerasa minder gitu, frustasi. Karena apa? Karena disandarkan kepada ekspektasi orang lain. Uh, Mungkin beberapa waktu lalu seperti tadi aku bilang di awal, aku merasakan hal ini. Kita sebagai manusia tuh kadang-kadang melakukan labeling ke orang lain yang tanpa kita sadari gitu. Bisa jadi karena orang lainnya yang bermasalah, atau bisa jadi karena datang dari kita sendiri gitu. Jadi beberapa waktu lalu tuh ada orang yang ngomong jangan main, jangan apa ya, intinya jangan bergaul sama aku gitu, karena aku begini 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 gitu. Sedangkan aku pribadi itu nggak merasa aku seperti itu, atau mungkin tanpa sadar aku mengucapkan beberapa kata kalimat yang menjadi referensi bagi orang lain untuk menilai aku seperti itu. Jadi refleksi introspeksi yang aku lakukan adalah kadang mungkin kita lupa kita memberikan alasan bagi orang lain untuk menilai kita, memberikan frasa nomina kepada kita. Misalnya orang yang sombong, orang yang suka pamer atau seperti apa, tanpa kita sadari dan tanpa tujuan atau maksud untuk membuat branding kita yang seperti itu gitu loh. Jadi semakin hari itu semakin aku belajar dan ngomong ke diriku sendiri bahwa sebenarnya penilaian kita ke orang lain itu harus didasarkan kepada value value objektif gitu loh. Kita boleh menilai orang lain ketika sebenarnya nggak, bukan dalam konteks boleh juga ya sih, tapi kita bisa menilai orang lain ketika kita memang benar-benar udah punya informasi, punya referensi yang cukup untuk mengatakan bahwa dia seperti ini gitu. Kita nggak tahu kehidupan orang lain seperti apa, kita nggak tahu apa namanya, sikap dia seperti apa, sifat dia seperti apa, yang kita nggak lihat, kita nggak punya informasi yang cukup untuk bisa menilai orang lain. Makanya di buku ini, dalam kutipan ini, nah si Beksehi itu bilang kalau frasonomina itu mungkin bisa mewakili sebagian dari sebuah benda, tapi nggak bisa memberikan penjelasan tentang seseorang secara utuh gitu loh. Karena untuk bisa mengatakan seorang seperti apa, kita perlu kenal. Kita nggak bisa cuman sekilas mendengarkan kalimat atau omongannya, itu jadikan dasar untuk mengatakan bahwa orang ini seperti itu. Jadi dalam konteks ini tuh bukan karena aku nggak suka orang lain menilai aku seperti apa ya, tapi menjadi bahan refleksi. Seringkali kita sebagai manusia itu kita memberikan penghakiman kepada orang lain yang sebenarnya orang itu pun dia nggak apa ya, nggak memberikan
sesuatu yang sebenarnya salah ke orang lain gitu loh. Jadi ya intinya penghakiman sepihak yang di sini disebut dengan frasa nomina. Jadi menurutku menarik sih topik yang salah satunya ditulis di buku ini. Jadi ini bukunya chapter gitu kan. Ini chapter 1. Aku juga punya chapter 2-nya ada. Cuman di sini aku mau cerita sedikit relevansi antara catatan si Beksehi ini tentang frasa nomina dengan apa yang aku rasain. Nah, bisa juga kalau di dalam lingkungan kerja nih ya, kita mungkin kalau kata anak-anak Gen Z zaman now gitu, kita too much gitu dalam kerja. Jadi orang lain akan menganggap kita bisa ini, bisa itu. Akhirnya apa? Kita diminta tolong untuk mengerjakan sesuatu yang bukan job desk kita hanya karena kita bisa gitu. Itu seringkali juga menjadi referensi orang untuk menilai kita. Nah, tapi jangan lupa kadang-kadang apa ya, dengan kita menunjukkan sesuatu yang seperti itu juga kadang menutup sisi orang lain untuk menunjukkan sisi positif mereka gitu. Jadi memang yang paling aman ya kita nggak usah terlalu banyak ngomong, kita nggak usah terlalu banyak menimbulkan apa ya, penilaian orang ke kita yang sebenarnya nggak objektif. Itu sih, itu guys, aku mau refleksi. Sebenarnya tujuan utamanya adalah ngomong ke diri aku sendiri tentang eh, tentang apa ya, tentang hal yang aku dapatkan dari buku ini yang harus aku terapkan ke dalam keseharian aku gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh menghilangkan frasa-frasa nomina di dalam kehidupan kita ya. Buat apa? Buat kedamaian kita sendiri sebenarnya. Jadi ya kadang-kadang misalnya kita belajar, kita lulus ujian gitu kan. Nah, karena orang menganggap kita tuh orang pintar, mereka bakal menganggap bahwa lulus ujian itu adalah sesuatu yang wajar buat kita gitu. Tapi ketika kita gagal, karena mereka menganggap kita pintar, itu mereka bakal ngomong, eh kok gagal gitu. Padahal itu kan ekspektasi mereka sendiri. Padahal sebenarnya kita lulus kan karena apa? Karena kita belajar gitu loh. Bukan karena frasa nomina yang melekat di dalam diri kita bahwa kita pintar gitu. Jadi jangan pernah menilai atau menghakimi orang lain hanya berdasarkan perspektif kita. Itu bakal menimbulkan kekacauan sih menurut aku. Karena nggak semua orang yang menerima penilaian seperti itu tuh bisa bisa survive gitu dengan bisa dibilang dengan apa ya, pukulan-pukulan psikologis gitu. Jadi nggak ada ruginya buat kita untuk menghilangkan perspektif-perspektif yang bersifat rasa nomina tadi. Itu guys, ceritaku tentang buku yang ditulis Beksehi. Chapternya doang sih sebenarnya. Thank you yang udah nonton.